Halo, selamat datang di Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kejatuhan saham-saham milik Bapak Prayogo Pangestu. Kita tahu saham milik Bapak Prayogo Pangestu ini adalah tulang punggung dari IHSG. Saham beliau ini adalah saham-saham yang menyelamatkan IHSG dari kehancuran akibat kehancuran saham-saham fundamental. Kita tahu saham BBRI, BMRI, Telkom, Astra, saham-saham fundamental, saham-saham dengan embel-embel fundamental itu harganya sudah lama terpuruk yang membuat IHSG seharusnya terpuruk tajam. Tapi karena Bapak Prayogo Pangestu menciptakan saham-saham baru yang menjadi tulang pilar IHSG, bahkan brand menjadi saham terbesar di Indonesia karena kerja keras beliau, itu membuat IHSG masih sempat berada di level 7 ribuan padahal harusnya di 5 ribu. Karena kalau Anda hitung-hitung market cap saham-saham milik Bapak Prayogo Pangestu ini sempat hampir 30% dari IHSG. Saya belum ngitung lagi terakhir berapa, tapi sempat hampir 30% ya. Anda hitung aja let's say 25% dari IHSG, Anda hitung IHSG terkoreksi 25%, kalau nggak ada saham-saham beliau, kira-kira IHSG sekarang berapa? Artinya nggak ada saham beliau, artinya IHSG itu hanya bergantung sama saham-saham dan embel-embel fundamental yang tentunya kinerjanya sudah sangat menyedihkan beberapa tahun terakhir ini. Oke, jadi tapi itu sebabnya kejatuhan saham beliau hari Jumat kemarin itu sangat-sangat menyedihkan, karena lebih menyedihkan lagi karena kejatuhan beliau ini disebabkan karena beliau ini terus dijegal oleh asing. Beliau ini punya tujuan yang mulia sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga, bagi saya itu beliau ini salah satu putra terbaik yang dimiliki bangsa ini, yang mengharumkan Indonesia di bursa global yang berkali-kali muncul di list-list orang-orang terkaya di dunia, dan sahamnya juga luar biasa. Saham brand itu berubah dari saham yang nggak punya kantor jadi saham terbesar di Indonesia. Juga saham cuan, kita nggak tahu itu perusahaan apa, jadi salah satu saham terbesar di dunia. Harganya naik dari 220 waktu IPO, dalam 2 tahun bisa belasan ribu. Beliau ini orang yang sangat luar biasa, yang sangat care dengan IHSG, yang nggak mau IHSG hancur hanya karena ulah saham-saham fundamental. Jadi beliau ini orang yang sangat hebat, tapi hari Jumat kemarin beliau kembali dijegal oleh investor asing, tiba-tiba yang menyebabkan harga-harga sahamnya terpuruk. Seperti bisa kita lihat, ini saham-saham ini list supir angkot, ada Brand, Cuan, PTRO, Tepia, BRPT, hampir semuanya auto reject bawah. Dari konglomerasi report juga market cap loss dari Barito Group itu turun sampai 24,2% dalam perdagangan hari Jumat kemarin. Kita lihat ini juga saham 4 saham dengan yang terkoreksi paling tajam itu semuanya didominasi oleh Barito Group juga, tapi di sisi lain ada Sinarmas Group yang turun 17%, Hapsoro dan lain yang juga turun, juga saham Aguan Group juga turun. Ini sebenarnya di awal minggu lalu, bagi Anda yang follow Telegram kami sudah memperingatkan hati-hati dengan saham konglomerasi. Karena saya melihat kecenderungannya para influencer sejak awal tahun terus merekomendasikan saham konglomerasi untuk para investor retail dan para pahlawan bursa. Seakan-akan konglomerasi itu is the new fundamental. Kan saham fundamental udah hancur kan, fundamental dianggap oke, fundamental mati, setuju. Cuma mereka mengatakan sekarang konglomerasi is the new fundamental. Salah nggak? Ya nggak harus salah. Cuma kalau Anda mengatakan itu, para pahlawan bursa yang sebelumnya beli saham fundamental, beli saham konglomerasi. Dan sama aja, selama saham diborong oleh pahlawan bursa, harga sahamnya akan hancur. Selama saham direkomendasikan oleh banyak influencer, harga sahamnya akan hancur. Jadi di sini dengan berat hati saya harus mengatakan, konglomerasi itu nggak lebih baik dari fundamental. Sama aja. Itu cuma kecap. Nggak lebih baik. Konglomerasi dari fundamental itu nggak lebih baik, sama aja. Selama lagi digoreng harganya akan naik. Selama udah diborong pahlawan bursa, harganya akan hancur. Tapi jujur, saya harus jujur juga, ketika saya memperingatkan di awal minggu ini, saya nggak nyangka yang grup-grup Barito Group juga akan ikut jatuh. Saya jujur aja,
Saya bukan bilang memprediksi bahwa itu akan jatuh, enggak. Bahkan di sini saya mau jujur aja di awal biar Anda tahu sudut pandang dan posisi saya baru aja membeli saham Brand di awal minggu ini. Baru aja beli, jadi saya saat ini dalam posisi nyangkut. Saya ngomong aja di awal karena siapa tahu analisa saya ada kecenderungan karena saya udah nyangkut, jadi seakan-akan saya bagus-bagusin atau saya nyuruh Anda cut loss dan lain-lain karena saya pengen harga sahamnya naik. Jadi Anda menilai sendiri. Saya mau jujur aja. Saya bilang kalau saya nggak punya, saya bilang nggak punya. Kalau saya cuan, saya bilang cuan. Saya jarang ngomong saya cuan. Kalau saya nggak punya, saya bilang nggak punya. Kalau saya nyangkut, saya bilang nyangkut. Saya belum cut loss. Mau cut loss pun nggak bisa hari Jumat kemarin. Jadi itu posisi saya saat ini. Kayak gitu. Kenapa saya baru beli hari saya lupa harinya, awal minggu inilah, karena memang saya udah borong saham ini dari Desember. Semua yang beli riset window dressing tahu saya borong saham Brand dan Tepia di bulan Desember. Harga sahamnya digoreng, di Januari saya jual. Beberapa minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini setelah libur Sinca, Brand terlihat menarik. Saya sempat mention juga Saya sempat mention juga di Telegram, terlihat menarik. Saya beli di awal minggu ini, saya lupa hari Selasa kalau nggak salah. Udah itu saya biarin aja, tiba-tiba hari Jumat kemarin harga sahamnya jatuh. Jadi saya salah satu nyangkut terus di Brand. Walaupun saya memang niatnya mau average down ketika beli. Jadi kalau yang kenal saya tahu saya biasa nggak masuk sekali masuk. Saya biasa masuk 2 atau 3 kali masuk. Saya baru sekali masuk, ARB kemarin saya belum beli. Oke, clear ya posisi saya. Anda mau menghina saya nyangkut, silakan. Saya mau ngomong sejujur-jujurnya, silakan. Nyangkut tahu rasakan penderitaan pahlawan bursa di BBRI, silahkan Anda ngomong semua, bebas. Karena saya pribadi kalau saya cut loss semua, bahkan itu turun ke 0 rupiah juga, saya tetap bersyukur. Kalau Brand yang saya miliki turun ke 0 rupiah pun, saya tetap sangat bersyukur, berterima kasih dengan Pak PP yang sudah memberikan saya profit jauh lebih besar daripada kerugian saya hari ini. Yang saya derita, kalaupun saham yang saya beli 0 rupiah. Seperti itu. Cuma apakah saya akan average down hari Senin dan lain-lain? Mari kita bahas. Oke, langsung ya. Kita lanjut lagi. Jadi kejatuhan saham Pak PP ini bukan hanya merugikan saya, tapi mengurangi juga kekayaan Pak PP sebanyak 147 triliun karena imbas MSCI keputusan ini. Jadi di sini banyak orang gitu nggak suka dengan Pak PP. Cuman saya udah berulang kali mengatakan beliau ini investor nomor 1. Pak LKH nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Bukan cuma itu, beliau bahkan dibilang kalau susah jadi orang baik di bursa, memang susah, lebih gampang jadi orang jahat, lebih gampang jadi, bukan jahat, orang yang ngejebak orang lain, bukan nyelakain, menjebak orang lain, itu jauh lebih mudah di bursa daripada jadi orang baik. Menurut saya beliau ini satu dari sedikit orang baik di bursa. Saya nggak bisa poin atau ada 10 orang baik di bursa yang terkenal gitu. Kalau dari 10 tokoh bursa siapa yang baik, mungkin saya bisa nunjuk misalnya kalau ada 1000 tokoh bursa siapa yang baik, yang saya anggap baik paling 3-4 orang. Salah satunya beliau. Seperti itu. Jadi kenapa beliau? Karena beliau ini berbeda dengan orang-orang lain. Jadi saya kasih gambaran dulu. Ini strategi yang biasa dilakukan bandar lokal pada umumnya. Ini yang terjadi di 90% saham di bursa kita yang bergerak. Ini yang kalau di bandar lokal kurang lebih umumnya strategi bandar lokal atau konglo lokal seperti ini. Jadi strateginya saya bagi jadi 3 fase. Fase pertama adalah fase akumulasi, di mana sahamnya dikumpulin lalu harga sahamnya dinaikkan. Itu fase akumulasi ya. Bandar kan kalau mau jual di atas dia harus naikin ke atas. Toh dia supirnya kan. Dia mau jual, dia nggak bisa jual tiba-tiba jual di atas pakai doa doang kayak pahlawan bursa gitu, nggak bisa. Beliau beli di bawah, naikin ke atas, itu fase akumulasi. Udah itu ada masa fase promosi. Fase promosi itu ketika analis mengatakan fundamentalnya bagus, valuasinya murah, prospeknya cerah, keuntungan di masa yang akan datang lebih tinggi. Anda sering tentunya mendengar para influencer, para pahlawan bursa, para edukator mengatakan itu artinya saham itu lagi dalam fase promosi bandar. Ketika awal-awal bandarnya akumulasi, ketika awal dinaikkan, influencer nggak disuruh ngomong gitu. Paham ya? Itu fase promosi. Kalau saham udah fase kayak gitu, sebentar lagi jatuh. Perhatikan aja sendiri. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Kalau dibilang udah fundamental bagus, valuasi murah, prospek cerah, future profit, itu sebentar lagi jatuh. Nggak percaya, lihat BBRI.
Udah diomongin gitu berapa tahun, 2 tahun, jatuh terus kan. Kayak gitu. Kalau diomongin gitu. Tapi kalau dibilang busuk segala macam, target harganya 3.000 dan lain, itu bentar lagi terbang. Ya itulah cara Anda melihat bagaimana influencer bekerja dan Anda harus cerdas tentunya ya. Karena Anda nggak mau jadi makanan influencer kan. Seperti itu. Oke lanjut. Setelah, juga bandar seringkali sewa media dan influencer untuk merekomendasikan saham itu ke investor retail. Wajar. Setiap perusahaan, setiap bisnis harus punya budget promosi. Begitu juga dengan bandar saham. Fase ketiga adalah fase distribusi. Di mana investor retail tertarik ketika setelah fase promosi, investor retail jadi tertarik pembeli, pasang bid, hajar kanan, beli, ada yang kasih nama candlestick-nya dulu, ada yang baca laporan keuangan dulu, terserah. Bandar nggak peduli apa yang Anda lakukan, bandar cuma pengen uang Anda. Jadi ketika Anda tertarik membeli, Anda membeli, disitulah bandar jualan. Bandar jualan artinya apa? Anda dapat saham, bandar pulang dapat duit Anda kan? Itu artinya. Berarti setelah itu bandar atau konglo lokal biasanya pulang membawa uang Anda dan menikmati uang Anda bersama saudara, keluarga, teman-teman dan lain-lain. Itu sesuatu yang wajar, biasa dilakukan di bandar di bursa saham, itu yang biasa dilakukan bandar lokal. Terus apa yang biasa dilakukan oleh bandar asing? Sama, fasenya sama, biasanya fase akumulasi. Biasanya di situ asing melakukan akumulasi terutama dari cut loss investor lokal, itu yang sering saya bahas, dan lalu harga sahamnya dinaikkan. Makanya kalau saham-saham fundamental mau naik ya lokal harus cut loss dulu karena itu memang fase 1. Kayak gitu fase 1. Oke, fase 2 biasa di fase promosi dibilang fundamental bagus, valuasi murah, valuasi masih murah, dividennya tinggi, prospeknya cerah, future profitnya tinggi dan lain. Itu biasa metode promosi yang dilakukan selama puluhan tahun selalu seperti itu. Juga kadang-kadang saya jarang ketemu bandar asing yang secara langsung ngobrol nge-hire influencer lokal untuk mempromosikan sahamnya, itu jarang. Saya pribadi pernah kontak sama bandar asing itu cuma sekali dalam hidup saya sebagai content creator atau sebagai investor. Cuma sempat ada satu perusahaan dari Singapura menghubungi saya, mereka punya satu kepentingan, itu pun nggak lanjut kayak gitu. Jadi saya asumsikan kalau bandar asing itu jarang sewa influencer lokal, itu jarang. Tapi bandar asing biasanya meminta sekuritas asing untuk memberikan rekomendasi target underweight, overweight, middleweight gitulah kayak UFC gitu, dikasih target kayak gitu. Setelah itu dia memberikan rekomendasi buat investor lokal supaya investor lokal mau beli saham yang mereka jual. Itu biasa. Jadi targetnya di-upgrade, diturunin, itu strategi promosi biasalah bandar asing seperti itu. Setelah itu ada fase distribusi. Ada distribusi, di distribusi itu ya biasa setelah percaya, setelah dengan rekomendasi bahwa investor lokal beli sahamnya, seperti yang terjadi di saham-saham fundamental beberapa tahun terakhir. Investor lokal beli sahamnya diawali di harga atas, ya terus akan beli di harga atas meskipun turun terus, karena harga atas kalau besok turun maka asing lokal akan beli di harga atas kan. Dan di saat itulah asing melakukan profit taking, dan uang yang didapat dari profit taking itu, kalau Anda beli saham punya asing kan uang Anda jadi milik investor asing kan. Nah, ini biasa dibawa pulang ke negaranya masing-masing, ya tentunya sama buat keluarga, anak, istri, sekolah dan lain-lain. Oke, itu yang biasa dilakukan bandar asing pada umumnya. Terus kira-kira apa yang dilakukan Bapak Prayogo Pangestu? Mengapa saya mengatakan beliau itu salah satu orang baik di bursa kita? Karena menurut saya udah berulang kali bahas, ini adalah putra terbaik bangsa yang harus dipuji, harusnya semua orang mendukung, bukan mendoakan sahamnya jatuh, karena nggak banyak orang seperti beliau. Apa yang dilakukan oleh beliau? Pertama, fasenya bukan fase akumulasi karena saham punya beliau semua. Fasenya adalah langsung menaikkan harga. Beliau mencetak perusahaan seperti brand, kantornya aja belum ada, sahamnya udah dicetak, di IPO kan, terus pilih perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang dipertanyakan, yang labanya terus turun, yang nggak dikenal publik dan lain-lain, tapi harga sahamnya terus dinaikkan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun terus dinaikkan. Itu jadi naikkan harga saham terus menerus untuk menjadi perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Itu positif. Kenapa? Karena bisa menjadi tulang punggung buat IHSG, seperti yang beliau lakukan dalam 2 tahun terakhir. Beliau menjadi tulang punggung IHSG. Setelah harga sahamnya tinggi, strateginya apa? Terus naikin harga butuh duit dong? Ya butuh.
Tapi karena beliau orang baik, beliau melakukan itu. Karena beliau naikin harga, saya bisa cuan. Karena kebaikan beliau, bukan karena saya hebat. Beliau yang naikin harga. Saya akan bilang saya hebat trading kalau saya yang naikin. Ini beliau kok yang naikin. Saya yakin ada ribuan penonton di sini yang bisa cuan juga karena beliau menaikkan harga. Oke, lanjut. Lalu terus gimana beliau mendapatkan uangnya kembali kalau beliau terus naikin harga? Jadi strateginya beliau mau masukkan saham ini ke indeks asing, saham-saham beliau. Masuk ke FTSC, FTSE, MSCI supaya bisa dibeli oleh para investor asing, fund manager asing, dan pahlawan bursa dari luar negeri. Jadi orang bule itu nggak tahu perusahaan Indonesia. Anda kira orang bule di Amerika tahu Gojek itu apa? Nggak tahu. Tahu BSD City apa? Nggak tahu mereka. Mereka yang tahu adalah masuk indeks atau enggak. Mereka bilang, oke, Indonesia adalah market yang bagus. Oke, dia beli MSCI. Di Indonesia, saham-saham di Indonesia, MSCI mereka beli. Jadi, butuh dimasukkan ke FTSE atau MSCI supaya bisa dibeli investor asing, fund manager asing, dan pahlawan bursa dari luar negeri. Itu tujuannya. Tujuan mulia tentunya. Dibeli kayak gitu. Itu strategi beliau. Makanya kalau ada, nanti kita bahas pemberitanya, beliau berusaha banget masukin saham ini ke FTSE dan MSCI. Lalu selanjutnya strateginya setelah masuk FTSE MSCI, beliau akan tentunya akan jual sahamnya ke investor asing, dan uang yang didapat dari investor asing biasanya kan uang lokal dikasih ke asing kan, karena bursa saham itu intinya adalah yang menang pulang bawa duit, yang kalah pulang bawa saham. Itulah bursa saham kan. Makanya yang sukses-sukses bilang beli Lamborghini lah, beli mobil, beli Tesla lah dan lain-lain karena dia pulang bawa duit. Kalau Anda pulang bawa saham, Anda nggak bisa beli Tesla. Nggak bisa beli rumah baru kan kalau Anda pulang bawa saham. Makanya yang kalah adalah nyangkuter disebutnya kan, pulang bawa saham. Kayak gitu. Oke. Dan di sini strateginya beliau justru asing yang suruh pulang bawa saham, Pak PP pulang bawa uang ke Indonesia karena beliau tinggal di Indonesia kan. Bisa jadi pembangunan negeri ini, bisa jadi buat perusahaan baru, atau bisa menciptakan saham-saham terbaik baru lainnya di Indonesia. Jadi tujuan beliau ini sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia, dan harusnya didukung seluruh Indonesia. Sayang banyak orang Indonesia ini pendidikannya, edukasi tentang bursa sahamnya masih sangat rendah, masih fundamentalan mulu di tahun 2025 ini. Jadi bahkan banyak yang menentang beliau. Karena apa yang beliau lakukan tidak sesuai dengan teori-teori yang ditulis di buku yang ditulisnya aja 100 tahun yang lalu. Bursa saham adalah salah satu tempat yang ilmunya paling jadul di dunia, itu bursa saham. Anda tanya orang dokter, ada nggak ilmu 100 tahun lalu yang masih dipakai di kedokteran saat ini? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Tanya orang buat mobil, bursa saham itu paling jadul. Paling ilmu-ilmu teknikal itu 100 tahun lalu loh dibuat. Masih dipakai sampai hari ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, kenapa ini luar biasa? Karena Pak PP adalah satu-satunya yang tujuannya tidak mencari keuntungan dari pahlawan bursa. Asing goalnya cari duit dari pahlawan bursa. Ya buktikan, terbukti kan, yang nyangkut di BBRI pahlawan bursa semua. Artinya duit pahlawan bursa semua yang diambil asing. Bandar lokal apalagi. Makanya banyak orang benci saham gorengan bukan karena gorengan naik tinggi kan. Karena mereka pernah dikarungin sama bandar lokal. Nggak mungkin orang benci sama gorengan kalau semua gorengan naik tinggi. Karena semua gorengan naik tinggi, namanya juga saham gorengan pasti naik tinggi. Cuma karena ujungnya dikarungin kan. Kayak gitu. Beliau ini satu-satunya yang dan ini saya katakan sejak awal IPO brand loh. Saya udah puluhan kali ngomong, sudah ada buktinya karena videonya nggak pernah dihapus. Sejak awal IPO brand saya udah mengatakan tujuannya itu jualan ke asing. Jadi itu sebabnya beliaulah satu-satunya emiten yang terus berjuang sahamnya masuk FTSE dan MSCI.
Itu sebabnya kalau Anda lihat peta kepemilikan saham-saham beliau ini, saham brand ini, kita lihat ini kepemilikan brand itu kepemilikan retailnya cuma 0,9% per hari ini. Jumlah investornya cuma 27.000 orang. Ini brand. Kita bandingin sama BBRI, saham 0,5 juta korban. BBRI kepemilikan retailnya 13%. Dan jumlah retailnya ada 615.000 Youngcooters di BBRI per akhir Desember lalu. Data Januari belum keluar ya. Berakhir Desember lalu. Jadi kita lihat. Padahal kalau dari sisi size BBRI nggak ada apa-apanya dibanding brand. Kalau dari sisi size ya, kalau dari sisi nilai nggak ada apa-apanya BBRI dibanding brand. Cuma kalau dari sisi kepemilikan retailnya cuma 0,9%. Jadi saham ini itu artinya apa? Belum dijual. Kenapa belum dijual? Karena belum masuk FTSE, belum masuk MSCI. Karena tujuannya kan itu. Tujuan mulianya. Kayak gitu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia kita harusnya marah, kesal, tapi cuma ya marah, kesal, dan tentunya harus mendoakan karena kita nggak bisa apa-apa. Karena strategi beliau ini masih terus dijegal oleh asing. Dan dijegalnya menurut saya dengan cara yang kurang fair. Masih ada tarik ulur kebijakan, alasan yang dibuat-buat untuk menjegal beliau masuk indeks global dan MSCI. Kita lihat aja berita aja. Jadi beliau ini putra terbaik bangsa yang terus dijegal asing. Ini contohnya berita seminggu yang lalu. Semua analis, Anda bisa search sendiri beritanya, yakin kalau brand cuan PTRO dan BRMS itu akan masuk MSCI. Akan diprediksi masuk karena sesuai dengan standar-standar yang ditentukan oleh MSCI. Kan untuk masuk MSCI itu ada standarnya kan, standarnya sudah dipenuhi. Tiba-tiba hari Jumat kemarin keluar bilang, kalau buat brand saham-saham PAPP, standarnya gue ganti. BRMS bolehlah masuk. Tapi kalau brand, standarnya diganti, dikecualikan. Dan itu bukan yang pertama. Sebelumnya kita tahu bulan September lalu saham brand juga sempat jatuh. Kenapa? Itu sekali lagi dijegal oleh FTSE. Saya buat video begitu nyebelinnya strateginya, katanya bakal masuk dan lain tiba-tiba dijegal, katanya bisa dirubah tanggal 20, tiba-tiba dirubah tanggal 22, ngerubah gitu aja seenaknya banget. Kelihatan banget bukan nggak main sesuai aturan FTSE-nya. Semau mereka aja. Dan alasannya dibuat-buat, aturan free float lah. Seakan-akan free float-nya berubah tiba-tiba. Padahal sebelumnya FTSE sendiri yang bilang ini brand bakal masuk. Kalau nggak salah saya bisa ngerubah dari tanggal 9 sampai tanggal 20 masih tetap boleh dirubah ya. Tapi saya ngomong di awal nih brand bakal masuk. Itu kata FTSE sendiri. Tanggal 22, katanya cuma bisa dirubah sampai tanggal 20, tanggal 22 dirubah. Kayak gitu. Tanggal 22 saya lupa tanggalnya, Anda bisa nonton video sebelumnya, takutnya salah ya. Takutnya salah seperti itu. Oke, dan Anda lihat, begitu juga kalau Anda lihat bagaimana ini Anda search aja brand masuk FTSE yang kemarin MSCI kan baru. Jadi beritanya itu simpang siur. Ada yang mengatakan respon manajemen usai masuk FTSE lagi di bulan September. Ada bilang brand dan Breeze masuk kategori large cap FTSE. Ada yang bilang didepak dan lain karena nggak jelas banget, tarik ulur banget. Ya karena memang itu tarik ulur gitu ya. Itu yang terjadi karena memang dipersulit kayak gitu. Ada yang bilang karena nggak masuk MSCI karena MSCI orang fundamentalis. Kata siapa? MSCI orang fundamentalis. Nggak sebego itu mereka. Orang value investing nggak sebego itu mereka. Buktinya, kalau Anda nggak mau ini, lihat aja buktinya. Bukalapak itu pernah masuk MSCI. Bukalapak loh. Yang sejak IPO aja nggak ada yang tahu beliau ngapain. Hari pertama setelah IPO saya nggak tahu ini Bukalapak ngapain deh sehari-hari. Saya nggak tahu. Saya yakin Anda semua nggak tahu kan. Sekarang udah tutup. Coba pernah masuk MSCI. Artinya setelah IPO ketika nggak tahu mereka ngapain masuk MSCI. Goto.
saham kedua yang paling memakan korban setelah BBRI juga masuk MSCI. Seril. Yang sekarang pilot, nggak pilot, itu juga masuk MSCI. FIFA masuk MSCI. Jadi nggak ada kata mereka fundamental gitu. Analis fundamental, komentator saham yang bilang bahwa brand itu akan masuk MSCI bulan ini. Kayak gitu, nggak ada. Dan satu hal lagi yang menarik di sini, kalau Anda melihat kejatuhan saham brand, jadi brand jatuh 3 kali, sahamnya jatuh 3 kali. Di sini jatuh kenapa? Karena efek dari FCA. Waktu itu sempat heboh kan, saya juga sempat heboh karena efek di FCA kan tiba-tiba, dan karena di FCA kan dia gagal masuk FTSE, jatuh harga brand di sini. Selanjutnya ini efek gagal masuk dan gonta-ganti kebijakan FTSE, bilang bakal masuk, tiba-tiba dibilang nggak masuk karena alasan yang udah disanggah juga, ternyata sama BI bukan kok, nggak ada masalah free float, udah disanggah. Tapi tetap aja mau mereka jatuhlah brand karena kebijakan FTSE di sini. Di sini efek FCA, untungnya bursa udah dibersihkan, udah itu gagal masuk FTSE, udah ini karena gagal masuk FTSE karena ganti-ganti kebijakan juga jatuh. Sekarang karena MSCI dijadikan pengecualian, syarat semua sudah terpenuhi, tapi kalau lu jangan deh. Alasannya apa nggak tahu. Yang fundamental lebih busuk saya yakin banyak banget di MSCI. Ya Seril aja pernah masuk kayak gitu, Bukalapak pernah masuk kayak gitu. Jadi itulah hal yang yang menarik. Jadi hal lain yang kita lihat di sini adalah artinya kita bisa lihat Pak PP atau supir angkot. Pak PP tentunya nggak mengatur pergerakan harga, supir angkot nggak pernah membanting sahamnya kecuali ada masalah dijegal sama asing. Nggak ada. Kita lihat harganya kalau nggak ada berita-berita itu. Kenapa? Karena memang tujuannya jualan ke asing. Kalau tujuannya menyerap duit pahlawan bursa, ketika lagi tinggi-tingginya di sini dijual ke pahlawan bursa pelan-pelan ke BBRI. Lagi tinggi-tingginya di sini, semua influencer akan merekomendasikan brand, sama kayak Pani. Target harganya tinggi, dibilang fundamentalnya bagus, kalau perlu buat kantor brand. Supaya orang percaya, para pahlawan bursa beli, supir angkotnya jualan. Cuma tujuan beliau bukan itu. Bukan itu tujuannya. Kasihan pahlawan bursa, di saham fundamental udah babak belur, sekarang di saham konglo babak belur, kasihan, beban pahlawan bursa itu udah tinggi banget. Apalagi nanti kedepannya harus cut loss biar harga sahamnya naik, udah kasihan banget mereka itu. Kayak gitu. Jadi Pak PP nggak mau melakukan itu, kasihan. Beliau pengen mendatangkan uang ke Indonesia dari jualan saham beliau, cuma dijegal mulu. Nggak, semua kejatuhan itu korelasinya sama-sama. Masuk FCA, gagal masuk FTSE, digonta-ganti kebijakan, katanya masuk tiba-tiba enggak, ini tiba-tiba dikecualikan sama MSCI. Seperti itu. Dan kalau Anda lihat grafik brand kayak gitu, di sini ini sebelum pranknya MSCI, kita lihat tidak ada aksi jual investor asing. Investor asing dalam ini adalah kendaraan investasi beliau di negara lain ya, karena asing di sini adalah beliau juga, kayak gitu. Tidak ada foreign inflow-nya semua naik, foreign flow-nya naik, dan korban flow-nya naik. Ini untuk saham brand. Artinya apa? Artinya lokalnya jualan, asingnya belanja, asing kendaraan investasi beliau di luar negeri, koalisinya semua beli. Anda lihat broker summary-nya juga sebelum jatuh ini sampai tanggal 6 Februari yang beli CC, YU, BK, TP, DX, ODBB, nggak ada pahlawan bursa yang beli. Beda banget sama BBRI kan. Di masa kejatuhannya sebelum jatuh pahlawan bursa beli. Nggak ada pahlawan bursa yang beli. Artinya apa? Kejatuhan ini itu bukan disebabkan karena pahlawan bursa beli.
Bahkan sebenarnya kalau kalau saya tunjukin grafik lebih detail, pahlawan bursa di brand ini udah hampir nggak ngapa-ngapain. Kalau saya ini kan, saya coba ada grafiknya udah saya tutup. Sebenarnya nggak banyak pergerakan berarti di sini juga terlihat nggak ada pergerakan berarti di saham brand dalam beberapa bulan sebelum kejatuhan harganya. Cuan juga sama. Foreign and Co-nya naik, ini sebelum jatuh, foreign flow-nya naik, korban flow-nya juga naik. Artinya semua baik-baik aja sebelum jatuh. Itu sebabnya saya beli saham brand. Saya bilang kan tadi saya nyangkut kalau nggak salah di sini, kalau di sini saya beli, lupa. Kayak gitu. Saya baru beli sekali, sebelum jatuh saya udah beli. Ada, nggak kelihatan di sini brokernya. Oke, lanjut. Terus itu sebelum prank MSCI. Terus jadi bagi Anda terus ketika jatuh, pertanyaannya apakah jatuh ini karena netizen mengatakan ini bukan jatuh karena MSCI, jatuh karena dijegal asing. Bukan dijegal asing, itu Pak PP lagi tarik tunai, seakan-akan Pak PP yang profit taking atau jadi exit liquidity. Itu ini kenyataannya. Pertama, kalau memang niatnya meng-ARB kan hari Jumat, kalau ini niat bandarnya ya, bukan dijegal asing. Kalau ini niat bandarnya, tentunya mereka udah jualan lah di sini. Logika aja, tentunya mereka udah jualan di sini, bukannya ngumpulin. Karena janjinya harusnya bakal dimasukin baru Jumat, tiba-tiba bilang lu pengecualian. Harusnya mereka udah ngumpul, udah jualan ke Anda. Kayak gitu. Kalau ini. Terus kenyataannya harga sahamnya langsung jatuh. Hari Jumat kemarin langsung dibuka di ARB. Pertanyaan saya, kalau bandar mau jualan, gitu nggak jualannya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar bandarmologi. Anda rasakan di BBRI. Emang pernah BBRI langsung ARB cara bandar jualan? Enggak kan? Bandar juga pengen jual ke Anda di harga setinggi mungkin. Iya kan? Emangnya bandar jualan beritanya jelek? Kayak ini? Enggak kan? Kalau bandar jualan tadi udah aja, beritanya bagus. Kinerjanya bagus, supaya Anda pengen beli. Karena kalau langsung ARB, takut pahlawan bursa untuk beli. Kalau ada yang beli pun nggak banyak yang beli. Anda lihat, ini pembelian investor retail ini nggak besar. Penjualan ini Foreign and Co itu nggak besar. Masih kalah sama di sini. Harganya udah ARB, harganya udah turun. Kalau bandar mau jual ya jual di sini, jual di sini, jual di sini. Ngapain jual di ARB? Kalau niatnya profit taking, exit liquidity, atau tarik tunai. Kayak gitu. Apakah bandar benar tapi pertanyaannya apakah bandar benar-benar nggak jualan? Ya jualan, benar. Ini kan indikatornya turun. Artinya bandar jualan. Ini korban flow-nya turun. Artinya retail beli. Korban beli, betul. Tapi kan nggak banyak. Karena harusnya bukan gitu jualan. Karena kalau bandar nggak jualan ya harga nggak turun. Kayak gitu. Sama kalau retail nggak beli harga nggak turun. Jadi secara grafik memang betul bahwa secara broker summary kita lihat memang kejatuhan brand kemarin disebabkan karena YU jualan 50M. YU panic selling, langsung dibanting, langsung dijual di menit pertama karena di prank sama MSCI. Yang beli siapa? Ternyata yang beli retail panic buying betul. 12M, 6,5M, 4M, 4,1M dan lain. Jadi benar memang retail nyangkut benar, turun karena retail beli. Ya karena itu cuma hukum market ya, selalu harus terjadi ya. Itu memang benar. Tapi pertanyaannya, ini 50M. 50M ini kalau nggak kalau anggap ini grupnya supir angkot 50M, dia jualan 50M di harga ARB, sementara market cap brand turun hampir 100 triliun lebih kalau nggak salah. Cuan kan? Kenapa nggak jual sebelum-sebelumnya kalau memang pengen niat beliau profit taking? Jadi ini hanya panic selling.
Itu terjadi di brand. Di cuan juga seperti itu. Yang jual sama YU panic selling ini cuma di cuan retail yang beli sedikit karena cuan ini popularitasnya lebih sedikit kayak gitu. Kalau PTRO saya ada komitmen untuk nggak bahas ya, bukan ke Anda ada komitmen nggak bahas jadi saya nggak bisa bahas ya. Kalau penasaran analisa sendiri aja silakan. Oke, lanjut. Jadi kurang lebih kesimpulan lain yang kita dapat, kejatuhan brand hari Jumat karena panic selling YU. Siapa di balik YU? Bisa temennya supir angkot, bisa siapapun, tapi karena panic selling mereka. Bisa juga karena panic buying retail, boleh. Tapi retail panic buying tetap belinya dikit karena yang panic buying juga tetap YP, XLX, CC ini yang nggak banyak karena memang transaksinya kecil karena harga saham langsung ARB orang takut. Kayak gitu. Jadi seperti itu karena panic selling. Dan kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya, ini saya coba jadi edukator ya, saya nggak pengen coba menjebak Anda supaya saya bisa keluar. Kalau Anda lihat kasus-kasus ribut sama asing sebelumnya, ARB-nya itu biasa nggak sekali. Saya harap ARB-nya cuma sekali hari Senin auto reject atas. Cuma saya pengen karena posisi saya nggak besar juga lah, saya nggak mau membuang kredibilitas saya, kepercayaan orang ke saya ngebagus-bagusin brand supaya saya bisa keluar kayak gitu. Enggak, kenyataannya aja ini ARB berkali-kali, jadi bukan mustahil bisa ARB lagi hari Senin. Dan saya sebagai edukator menyarankan untuk kalau Anda newbie, kalau Anda masih baru, masih pahlawan bursa yang baru cut loss dari BBRI, mau masuk brand, masih nyoba-nyoba, janganlah beli saham dalam kondisi seperti ini. Meskipun sahamnya udah selevel brand sekalipun. Sangat berbahaya. Bisa Anda nggak kuat mental Anda. Kayak gitu. Itu saran saya ya. Kalau Anda mau beli silahkan. Saya sendiri berharap harga sahamnya terbang tinggi. Cuma segera terbang tinggi lagi. Cuma ini. Dan itu juga saya pernah mention kenapa saya mengurangi posisi saya di brand. Karena saya merasa kesel dari saham ini. Pasca kebangkitan brand. Kejatuhan bulan September. Saya bilang ini saham masalahnya di politik. Gue nggak bisa nganalisa politik. Gue nggak tahu bocorannya. Jangankan saya, timnya supir angkot pun nggak tahu bocorannya akan di-prank MSCI. Jadi susah diprediksi, karena kalau pergerakannya gampang diprediksi. Bandarnya profit taking keluar, akumulasi, makanya saya borong bulan Desember lalu gampang diprediksi karena sesuai pergerakan bandarnya bisa saya deteksi. Cuma pergerakan MSCI sama FTSE kan saya nggak bisa prediksi, dan ternyata itu bisa menjatuhkan sahamnya. Jadi saya pribadi, ya terserah, saya nggak ada niat nakut-nakutin. Apakah saya menyarankan ini pertanyaan tambahan terakhir. Apakah brand perlu retail cut loss untuk bisa digoreng lagi? Waduh, kalau gitu sama aja dong sama BRI. Harus makan korban pahlawan bursa baru naik lah. Terus bedanya apa sama BBRI? Menurut saya brand nggak pantas disandingkan sama BBRI. Udah beda liga lah. Kalau PSSI satu itu brand itu udah Piala Asia, BBRI itu pasti AFF gitu. Nggak bisa disamakan, tapi ya tentunya hukumnya tetap berlangsung sama. Mau Piala Asia atau Piala AFF kan tetap yang menang harus ngegolin kan, itu hukum tetap sama kayak gitu. Cuma apakah brand harus butuh retail cut loss dulu? Masalahnya yang dibeli retail nggak banyak. Nggak akan merubah apa-apa yang dibeli retail. Kalau semua retail jualan, tetap aja. Karena tujuannya kan bukan jual ke retail. Itu satu. Yang dibeli retail nggak sebanyak itu. Gampang, Pak PP kalau mau nge-buyback ini nih. Kalau ini mau cut loss semua, nge-buyback gampang. Habis semua. Gampang. Ini berapa puluh M cuma. Ini paling 30 M-an. Gampang kalau mau beli. Kalau mereka mau cut loss, good buat Pak PP. Coba pertanyaan, Pak PP mau beli nggak? Itu pertanyaan pertama. Misalnya hari Senin. Let's say semua ini kompak. Oke, saya komit demi kenaikan brand, saya cut loss semua. Anggap semua pahlawan bursa yang beli hari Jumat kemarin kompak mau jual. Pertanyaannya, supir angkotnya mau beli nggak? Karena ada kemungkinan YU juga pengen jual segera.
Kalau supir angkot mau cut loss, kalau YU mau jual sebanyak mungkin 50M lagi di hari pertama, dan pahlawan bursa juga ngantri buat cut loss, siapa yang dikasih duluan? Akan YU juga, karena itu masuk hukum kebebasan bandar. Beliau, hak bandar bebas, antri dia yang terdepan. Jadi, dan artinya apa? Saya nggak akan menyuruh cut loss dulu sekarang, karena belum tentu. Saya suruh cut loss juga belum tentu bisa cut loss. Kayak gitu. Tapi kalau Anda pengen ngebantu, niatnya pengen berkorban, silahkan. Karena sejelek-jeleknya saham, sebagus-bagusnya saham di tangan retail, lebih bagus di tangan bandar. Jadi kalau diserahkan ke bandar lebih bagus lah. Tapi masalahnya bukan itu. Ini beda sama BBRI, beda level, beda kelas, beda sama BBRI. Jadi nggak ada urusan sama teori BBRI, betul. Saya bilang ya, saya daripada di retail, saya lebih prefer di bandar, betul. Kalau pada mau cut loss, pada mau berkorban demi menyukseskan Pak PP, ya silahkan. Nggak masalah, cuma masalah utamanya bukan itu. Solusinya bukan. Dan solusinya juga ya saya nggak tahu solusinya apa. Jadi saya sendiri, ya saya udah pasrahin aja. Intinya meskipun hari Senin ARB, hampir pasti saya nggak akan average down dulu. Saya masih punya 2 jatah average down dulu. Let's say saya beli 10 juta, hari awal minggu ini saya masih bisa beli 10 juta lagi dan 10 juta lagi. Tapi saya belum mau beli dulu, saya mau simpen dulu, nunggu kondisi membaik dulu. Karena dan terlepas dari itu, fokus saya terlalu balik lagi, saya pengen mendoakan supaya misi mulia Bapak PP ini kembali menjadi kembali terlaksana, ada kebaikan-kebaikan, ada hal-hal baik yang membuat Pak PP ini bisa menjalankan misinya untuk Indonesia. Beliau ini putra terbaik bangsa dan saya encourage Anda semua, ya saya sih nggak bisa bantu, saya rasa Anda pun nggak bisa bantu ya, at least kita bantu doa. Supaya ada kekuatan, ada keberanian, ada pintu-pintu yang dibukakan supaya brand, brand, PTR, Ocuan semua bisa masuk ke FTSE, semua bisa diborong asing dan supaya uangnya bisa masuk ke Indonesia untuk menyejahterakan Indonesia. Karena itulah karena ya kasihan lah pahlawan bursa kalau hancur terus, kasihan Indonesia kalau duitnya terus dibawa pulang sama asing. Ada baiknya kalau Pak PP melakukan yang sebaliknya. Ini misi mulia, nggak banyak yang bisa melakukan hal seperti ini. Kita doakan supaya beliau bisa, walaupun pengalaman beberapa bulan terakhir ini, pembelajaran dari brand ini kita bisa belajar bahwa ternyata nggak mudah. Asing juga nggak semudah itu, nggak segampang itu memberikan akses buat anak-anak bangsa untuk bisa mengendalikan Indonesia, untuk bisa menggeruk uang dari luar negeri dengan mudah. Ternyata nggak itu. Meskipun semua syarat sudah dipenuhi, saya yakin surat menyurat keinginan-keinginan sudah dipenuhi, tetap aja di prank saham-saham Pak PP ini oleh asing. Jadi ya kita hanya berdoa. Saya sendiri sama sekali tidak optimis, sama sekali tidak berani menyarankan Anda beli. Kalau mau cut loss, no problem, silakan. Belum tentu bisa juga, silakan. Tapi ya saya di sini hanya melakukan, ya saya mencoba menjadi edukator yang lebih baik, meskipun saya sendiri punya kepentingan di saham ini. Oke, sampai sini aja. Kita doakan yang terbaik. Doa saya tetap brand tetap jadi perusahaan terbesar di Asia. Nanti IPO-kan lagi, bisa lebih besar lagi dari brand. Dan kalau bisa nggak usah punya kantor sampai kapanpun, seperti itu. Oke, sampai sini aja. See you next time. Sehat selalu.